warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Maurentika Azhari, mahasiswa semester 4 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan mengenai studi pluralisme, salah satu mata kuliah saya yang saya ambil di semester 4 ini. Materi yang akan saya sampaikan yaitu Islam dan pluralitas agama di Indonesia. Pengertian pluralitas agama dalam bahasa Arab yaitu al-ta'aduddiyah al-diniyah, sedangkan dalam bahasa Inggris religious pluralism. Agama di Indonesia ini sangatlah beragam. Di antara lain ada agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Islam dan pluralitas agama, pada dasarnya setiap manusia mempunyai kebebasan untuk meyakini agama yang dimilikinya dan beribadah menurut keyakinan tersebut. Pluralitas agama merupakan sunnah ilahiyah yang abadi di semua bidang kehidupan, sehingga pluralitas itu sendiri telah menjadi karakteristik utama semua makhluk Allah, termasuk manusia dalam melaksanakan kewajibannya. Islam di Indonesia merupakan agama yang sangat mayoritas, karena sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan seorang Muslim. Sejak awal berdirinya negara ini, sudah ada banyak perdebatan politik mengenai dasar ideologi negara Indonesia. Bahkan partai-partai politik yang mendukung pendirian negara Islam di Indonesia belum pernah sempat meraih suara mayoritas. Kekuatan yang berpengaruh melalui serangkaian gelombang dan berjalannya sejarah. Gelombang-gelombang ini yaitu perdagangan internasional, pendirian berbagai kesultanan Islam yang berpengaruh, dan gerakan-gerakan sosial. Lahir dan berkembangnya agama Islam ini di dunia, di mana agama Islam lahir dan tumbuh di Jazirah Arab, tepatnya di kota Mekah. Proses masuk dan menyatakan kedatangan Islam di Indonesia jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwa kedatangan agama Islam pertama kali di Indonesia itu pada abad ke-7 atau pada abad ke-1 Hijriah, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan pada abad ke-13. Faktor yang mendukung penyebaran Islam cepat berkembang di Indonesia. Yang pertama yaitu ajarannya sederhana, mudah dimengerti dan diterima. Kedua, syaratnya mudah, hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketiga, Islam tidak mengenal kasta. Keempat, Islam disebarkan dengan cara damai, yaitu melalui kesenian dan akulturasi budaya. Dan terakhir yang kelima yaitu jatuhnya Majapahit dan Sriwijaya. Perantara penyebaran Islam di Indonesia pada abad ke-13 sampai ke-16, yaitu perdagangan, perkawinan, kesenian, akulturasi dan asimilasi budaya, serta pondok pesantren. Kemudian, mengembangkan konsep ukhuwah Islamiyah. Pengertian ukhuwah Islamiyah sendiri yaitu sebuah hubungan yang dijalani dengan rasa cinta atas dasar akidah dalam berwujudnya persahabatan. Ukhuwah artinya persaudaraan. Ukhuwah fillah atau persaudaraan sesama muslim yaitu pergaulan antara individu yang prinsipnya sudah tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ukhuwah fillah dapat pula diartikan sebagai suatu bentuk persaudaraan karena Allah. Adapun hakikat ukhuwah Islam, yang pertama nikmat Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-103. Kemudian yang kedua bagai tali tasbih dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Yang ketiga yaitu Ar-Rohan Rabbani dalam surat Al-Anfal ayat ke-63. Dan yang terakhir cermin kekuatan iman dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Selanjutnya, adapun cara untuk mempertahankan ukhuwah Islamiyah, yaitu dengan cara sejauh mana kita mampu bersungguh-sungguh menata kesadaran untuk memiliki hati yang bening, bersih dan selamat.
Maka kesimpulan dari presentasi saya ini yaitu kita sebagai pemeluk agama Islam harus senantiasa menjaga perlakuan kita, baik perlakuan individu maupun dengan saudara-saudara di sekitar kita. Dengan begitu, kita dapat berperan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.